ini yang dipersoalkan itu karena Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi Muhammad bin Abdullah di Quran. Ini membahas soal Pak Kece nih. Masih saya hadapin juga. Pernah saya hadapi Pak Kece, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Pak Kece tersebut. Tetapi larinya untuk menyerang fitnah-fitnahan, bukannya untuk menjawab pertanyaan. Begitu dikasih pertanyaan soal Tritunggal, dia tidak menjawab, malah lari lagi fitnah, larinya ke Al-Quran begitu. Dia tidak pernah mau menjawab. Coba diperhatikan aja cara menjawab dia. Dia tidak pernah mau menjawab kalau dikasih pertanyaan. Bahkan larinya untuk fitnah ini. Jadi karakter orang-orang Kristen itu dolak-dalik mulutnya. Ketika dia tidak mengerti seperti ini, apa ini kebenaran ini, dia ini ngerti apa gitu loh, ya, kepahitan, ya makanya saya katakan kepahitan itu saya akui. Pertama, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sehingga menciptakan karakter pengikut-pengikut daripada Yesus ini orang-orang munafik, ya, orang-orang yang menghalalkan segala cara, ya. 12 tahun ya saya meneliti Islam. Nah, ternyata memang agama saya yang lama ini agama yang menjijikkan, ya. Jadi gini Bang Faiz, makanya sering saya katakan kan moto daripada Islam Care itu kan SPA, ya, standar ganda propaganda, itu udah mendarah daging gitu loh. Jadi karakter si ular beludak ini udah begitu diresapi, begitu luar biasa dalam kehidupan Bani Kolor ini, sehingga sekali lagi jangan heran ya, dusta, bohong, ya. Jadi terus hal-hal yang tidak dia mengerti dia sampaikan, itu udah hal yang biasa. Ini sebentar lagi ada satu lagi nih. Mari kita lihat dulu ya di sang debater dulu, bagaimana dikeroyok oleh dua orang debaters, ya. Kristen melawan satu orang Muslim, yaitu si Triun Slayer. Oke, next. Amalkan akan datang namanya Ahmad. Bisa jadi Muhammad Kece ini karena Ahmadiyah, jadi Muhammad Kece yang diangkat Nabi terakhir. Pak Kece, kenal siapa si Truni Slayer? Truni Slayer baru denger nih. Kalau ku ajak dia diskusi sama Bapak bisa? Boleh. Diskusi boleh. Dia ini juga seorang Muslim. Halo Truni Slayer. Assalamualaikum. Halo, ya. Salam Bang, salam Pak Kece. Wah seru nih Tritunggal modalis Islam kumpul kita. Truni, sebenarnya tadi kan sudah dengar bahwa Pak Kece bilang bahwa Nabi Muhammad tidak ada. Di sini kita lihat ya, si Triun Slayer ini memahami tentang sistematika ketuhanan dari kekristenan, ya. Dia bilang modalis dan Tritunggal gitu ya. Mungkin yang maksud itu modalis ini kan ya dari si Muhammad Kece, si Tritunggari yang diwakili oleh si Rudy Yohanes, ya. Bagus seperti dia paham tentang dalaman kekristenan, ya. Ini sebuah nilai plus, ya. Di dalam Al-Quran, ya. Muhammad ada namanya Muhammad tidak dilengkapi, gitu ya? Benar. Sekarang orang Bapak berdua bisa diskusi ya Pak, ya. Saya ayo sini Pak Kece, ayo sini, mari berdua dulu. Bang Rudi saya aja dulu di belakang. Nanti habis gua appetizer dengan Pak Kece ini, Bang Rudi main course gua. ayo. Oke ya, Pak Kece bisa ya diskusi Pak? Mau Pak? Halo Pak Kece. Boleh. Oke. Silakan Pak, silakan. Ya. Yo, Oke. Pak Kece gimana tadi? Gimana awalnya tadi ini ya? Nggak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran gitu ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya ada nama Muhammad aja cukup nggak untuk persyaratan Pak Kece atau harus lengkap? Harus lengkap karena nama
Muhammad itu banyak, bukan satu orang. Ya itu jawabannya mudah kok saya gitu kan ke Zulkifli. Ya Habib jawabannya. Muhammadur Rasulullah ini di Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum ruk'an sujjadan yabtaghu min fadlillah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammadur Rasulullah. Yang namanya Muhammad kenapa tidak ada di dalam Al-Quran itu bin Abdullah? Karena Muhammad itu sejak mulai dari alam ini diciptakan, ya, sebelum manusia ini diciptakan sampai kelahirannya, Muhammad itu belum ada yang namanya Muhammad. Belum ada. Justru itu tidak usah pakai bin. Karena satu-satunya manusia yang namanya Muhammad cuman Muhammadur Rasulullah, yaitu bin Abdullah itu. Pembandingnya. Ya gini. Sekarang gue pakai counter argumen. Tunjukin nama Muhammad selain Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Karena pada Zulkifli mengatakan ke saya bahwa pada saat itu tidak ada nama lain selain Muhammad gitu. Jadi yang pertama mendapat nama itu Muhammad. Nah, saya mau tanya dasarnya dari mana, ayatnya dari mana bisa tahu seperti itu? Karena apakah ada ayatnya? Tidak ada. Tidak ada ayatnya, dalilnya. Tidak ada. Tidak ada literasinya bahwa ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad. Sama seperti Mose Rabbeinu di dalam Torah tidak ada nama selain Mose Rabbeinu. Ini sebuah kecerdasan dari si Trion Slayers ya. Dia bisa membuat counter pertanyaan namanya. Kalau si Muhammad Kece meragukan bahwa tidak ada Muhammad yang disebut di Quran itu kan belum tentu Muhammad yang Muhammad bin Abdullah kan gitu kan. Sementara di counter attack oleh si Slayers ini ya, Trion Slayers sebutkan ada nggak Muhammad lain selain Muhammad bin Abdullah. Kan kalau disebutkan di Quran mana ya, ada di Al-Fat 29 kan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu demikian. Banyak itu kata-kata. Atau apa, Nabi Isa dalam As-Saf 6 ya berkata bahwa ismu Ahmad, akan datang Nabi ba'di ismu Ahmad, akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Semua kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad dalam hadis aku memiliki nama Ahmad, memiliki Qasim dan seterusnya, termasuk juga Yasin juga sama. Demikian ya, ada 8 nama kalau nggak salah, nama lain selain Nabi Muhammad. Jadi Muhammad yang di Quran, karena tidak ada nama Muhammad sebelum itu, maka ya jelas mengarah kepada Nabi Muhammad. Pertama, dia diberikan ayat tersebut. Dua lagi, tidak ada Nabi, tidak ada nama Muhammad di zaman itu, gitu. Maka itu memang jelas-jelas mengarah kepada Nabi Muhammad. Si Kacang ngaku-ngaku, jangan-jangan tuh saya katanya, kan sudah kelewatan ya. Jadi kepintaran daripada si Trion Slayers, dia bisa membuat counter attack. Kalau memang Anda meragukan Muhammad itu seperti dalam Al-Fat 29 dalam kepada Muhammad selain Nabi Muhammad, tunjukkan ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Muhammad. Tidak bisa jawab. Ini sebuah kecerdasan bagus ya. Next. Di zaman Musa. Tapi kalau Yesus itu pasaran namanya. Yasu banyak banget di zamannya Romawi. Ketahuan bahwa gitu. Yesus adalah nama yang pasaran, ya saya setuju. Jadi Yesus itu ada namanya Yoshua ya. Yesus itu kalau bahasa Aramaiknya Yeso gitu kan. Di Ibrani namanya Yoshua. Nah, dalam kultur budaya sejarah daripada Israel, mereka mengenal namanya Nabi Yoshua, tetapi bukan Ibnu Maryam. Yoshuanya bukan Ibnu Maryam. Nah, yang dipertuhankan atau diposisikan sebagai Tuhan kah, jelmaan Tuhan kan, walau alam gitu ya, oleh Kristen adalah Yoshua Ibnu Maryam. Jadi Yoshua itu nama pasaran gitu loh. Apalagi Yesus ya gitu, pasaran. Jadi kalau Yesus itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau Muhammad jelas kepada pribadi Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena zamannya tidak ada nama Nabi Muhammad gitu, dan juga sebelum itu belum ada Nabi Muhammad gitu. Demikian ya, cerdas ini si Trion Slayer, bagus ya. Saya tahu bahwa iya, justru yang jadi pertanyaan
Iya. Dasarnya dari mana bisa mengatakan pada saat itu benar-benar tidak ada nama Muhammad gitu. Ya, Sementara karena tidak semua ya lanjut. Lanjut. berarti tidak bisa dijelaskan itu ya, tidak bisa tidak adanya Muhammad bin Abdullah di Al-Qur'an itu tidak dianggap penting ya. Iya, begitu bin maksudnya, Pak. Bin Abdullah itu tidak dianggap penting karena yang satu-satunya Muhammad yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul ya Muhammad bin Abdullah, anaknya ibunda Aminah, begitu. Dan nama Muhammad sudah disebutkan 4 kali, 3 kali nama Muhammad, lalu 1 nama Ahmad, begitu. Dan itu udah cukup bagi kami. Baik, baik, oke, cukup ya. Tapi bagi saya begini, karena di kitab lain disebutkan di hadis misalkan Muhammad SAW ada, Muhammad bin Abdullah di hadis ada. Kenapa di Al-Quran tidak dituliskan itu? Ya karena dengan nama Muhammad saya sudah cukup Pak Aceh. Kenapa nuntut lebih gitu? Enggak. Jadi gini, bukan nutut lebih ya. Jadi keakurasian nama Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi bagaimana anak cucu saya ini bisa mengenal Muhammad bin Abdullah kalau tidak ada secara tersurat di dalam kitab suci. Gitu. Kalau Isa kan di Al-Quran dijelaskan dari sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan Isa nih. Terus ketika sudah lahir juga jelas Isa bin Maryam. Begitu. Terus statusnya Isa itu utusan Allah jelas. Terus statusnya Isa juga punya gelar tokoh terkemuka dunia akhirat juga jelas. Ya. Nah, Muhammad bin Abdullah kan tidak jelas anak siapa, statusnya apa, di Alkitab nggak dijelaskan. Di Al-Quran nggak dijelaskan. Ya, tidak ada nama Isa bin Abdullah seorang raja atau seorang imam, kan tidak dijelaskan di situ. Hanya Muhammad aja. Muhammad bukan bapak-bapak dari kamu. Muhammad Rasulullah. Ketika muncul nama Muhammad Rasulullah itu tentu harus ada dasar sebelumnya. Kejadiannya seperti apa? Sementara yang saya dengar Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi Rasul itu setelah umur 40 tahun. Nah sebelum 40 tahun tuh bagaimana gitu? Ya, entah dia. Iya. Ini Pak Haji. Pak Haji yang namanya pewahyuan nggak ada yang dari zaman bayi nggak ada Pak Haji. Goblok. Udah dewasa semua yang namanya nabi-nabi. Slayer. Baik. Slayer, sebentar. Saya mau tanya, kenapa tidak merujuk kepada Ahmad aja? Apakah zaman itu nama Ahmad tidak ada banyak? Ya tunjukin aja yang nama Ahmad itu kan panggilan dari Muhammad begitu loh. Salah satu dari nama Muhammad. Salah satu. Orang lain ada nggak nama Ahmad pada zaman itu? Coba aja buktikan kalau misalnya ada nama Muhammad. Bukan Muhammad, Ahmad dong. Saya nanya Ahmad. Ya, kalau misalnya ada Ahmad juga silakan dibawakan literasinya. Kedasan bagus ya, menanyakan kembali. Kalau memang meragukan bahwa Ahmad itu tidak kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad Rasulullah sebagaimana Al-Fatih dan seterusnya gitu ya, tidak mengacu kepada Rasulullah, silakan tunjukkan ada kan nama Muhammad di literasi lain. Di zaman Nabi Muhammad ada nama Muhammad atau sebelumnya. Gitu ya, atau di zaman Ibrani, zaman Nabi Isa lah gitu kan, atau di zaman itulah kira-kira. Tidak ada. Nabi Muhammad itu nama pertama gitu loh, yang memang tidak ada lagi keraguan kepadanya. Ya, bahwa kita harus percaya bahwa itu semua pertama itu ayat turun kepada Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Menyebutkan Nabi Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali, itu sudah cukup gitu loh. Tambah lagi dengan nubuatan kan, secara de facto, secara literal ada kan pada Song of Songs ya, 5:16 kan, Muhammadim, ada Muhammadim gitu ya. Dalam اللهم صل على محمد وآل محمد